Kita pernah bahas headless CMS di kesempatan yang lain sebelumnya. Saat itu kita pakai Strapi, di mana Strapi ini adalah headless CMS yang dibangun di atas Node.js. Di luar dari itu, kita bisa pakai yang lain sebenarnya. Ada Netlify CMS, ada Contentful, atau yang lebih spesifik di PHP ada Voyager yang dibangun di atas Laravel. Jadi kita bisa pakai headless CMS yang lain untuk kebutuhan front-end kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bikin headless CMS berdasarkan WordPress. Jadi, WordPress ini kan CMS ya, Content Management System. Yang dimana ini benar-benar multi-purpose kalau menurut gua. Karena kita bisa bikin segala macam web. Mulai dari blog, kita bisa juga bikin e-commerce, atau kita bisa bikin platform komunitas. Atau bahkan yang lebih ajaib lagi dari yang gua sebutin tadi. Nah, sekarang kita akan coba bikin WordPress ini menjadi headless CMS. Jadi pada definisi yang sederhana, kalau kita bicara soal headless CMS ya sebenarnya dia itu ya CMS, cuman nggak ada tampilan depannya aja gitu. Nah, untuk komunikasi dengan datanya, data yang kita simpan di CMS tersebut, ya kita bisa pakai API. Entah itu kita pakai arsitektur RESTful atau kita pakai GraphQL. Yang penting ada komunikasi untuk kita akses atau konsumsi data tersebut gitu. Nah, di WordPress yang versi terbaru ini, ya gue nggak ngikutin WordPress ya, gue jadi nggak tahu juga dia sejak kapan gitu implementasi fitur ini. Tapi kalau kita install WordPress sekarang, itu dia udah punya REST API, yang dimana dia udah punya banyak endpoint gitu, yang bisa kita gunakan untuk konsumsi data yang kita buat, atau yang kita kelola di WordPress. Misalkan kita mau ngambil data postingan, itu dia udah punya endpointnya sendiri, kategori, atau yang lainnya. Gitu. Nah, jadi kita bisa gunakan WordPress ini sebagai headless CMS kita. Nah, untuk front end-nya mungkin kita bisa pakai React, atau kita bisa pakai Vue, atau kita bisa pakai yang lebih fundamental lagi, mungkin pakai Vanilla gitu. Sekedar pakai jQuery ya nggak masalah, yang penting kita akan coba bikin headless CMS-nya dulu. Manfaatnya kita pakai WordPress itu ya, pertama biaya deployment-nya sih yang murah, karena WordPress ini bisa dijalankan atau di hosting dengan mudah kalau menurut gue ya, dibanding aplikasi Node.js gitu. Kalau aplikasi Node.js kita butuh agar fleksibel, kita butuh VPS sebenarnya, karena kan banyak yang kita butuhkan selain Node.js-nya itu sendiri. Pertama ya kita butuh Node.js-nya, selain itu kita mungkin butuh monitoring tool, atau mungkin program yang dapat membuat aplikasi Node.js kita itu menjadi daemon gitu, yang jalan di background. Kita bisa pakai PM2, atau kita mungkin yang paling basic ya pakai NoHub juga bisa sebenarnya. Tapi ya enak pakai PM2. Kemudian juga yang lain-lainnya lah, setup reverse proxy segala macam. Nah, kalau pakai WordPress itu kan basicnya dia atau dibangunnya kan di atas PHP ya. Jadi sebenarnya kita cari aja hosting yang cPanel gitu, yang standar aja juga udah bisa jalan gitu. Jadi enaknya gitu sebenarnya. Nah, jadi kita akan coba bikin itu. Nah, sekarang kita akan coba nyari hostingnya dulu, karena kita nggak bakal installnya di lokal ya. Kita langsung aja hostingnya lagi bangunnya tuh langsung di online gitu, langsung di server kayak gitu. Nah, jadi hal yang kita akan lakukan di kesempatan kali ini adalah membuat WordPress menjadi headless CMS. Yang akan kita lakukan adalah ya sedikit sebenarnya install, kemudian kita akan explore gimana kita bisa menggunakan WordPress ini sebagai headless CMS gitu. Karena kita akan memasang WordPress-nya di server langsung secara online, jadi kita butuh server. Untuk itu kita akan menggunakan layanan hosting dari Niaga Hoster. Kita bisa pergi ke hosting, lalu pilih unlimited hosting. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada beberapa pilihan paket web hosting, mulai dari bayi, pelajar, personal, hingga bisnis. Tentu aja, masing-masing paket ini punya spesifikasinya sendiri. Contohnya yang bayi ini.
Kalau kita pilih paket hosting bayi, nanti website kita bisa dikunjungin 15.000 pengunjung per bulan. Tentu aja semakin ke kanan ya semakin tinggi juga speknya. Untuk sekarang, kita akan pilih yang personal. Tentu aja lu bisa pilih sesuai yang lu pengen. Kalau kita pilih paket yang personal, nanti kita bisa dapat spesifikasi sebagai berikut. Contohnya di sini adalah website kita nanti bisa dikunjungin 135.000 pengunjung per bulan. Selain itu juga kita akan dapat unlimited akun email, bandwidth, database, juga kita akan dapat domain gratis nih, hingga 175.000. Jadi kita nggak perlu pusing lagi mikirin harga domainnya, atau bahkan nyari tempat beli domainnya. Tentu aja Niaga Hoster udah menyediakannya untuk kita. Kalau kita scroll ke bawah lagi, ada lagi nih fitur-fitur terbaiknya. Gitu. Di sini ada analytic tools, juga support Node.js, Python, di sini juga mendukung 100 lebih CMS. Juga ya selain itu secara general kalau kita beli paket hosting di Niaga Hoster, kita juga dapat jaminan uptime. Nih sampai 99,995%. Tentu itu tinggi banget. Jadi lo nggak perlu khawatir lagi website lo bakal down. Karena ada jaminan uptime-nya. Selain itu juga lo dapat garansi 30 hari uang kembali. Dan yang paling penting juga lu akan dapat gratis sertifikat SSL. Jadi website yang akan kita buat nantinya bakal lebih aman lagi nih. Oke, sekarang kita langsung pilih aja paket personal. Di halaman ini kita bisa pilih durasi paket, mulai dari sebulan, setahun, hingga 3 tahun. Semakin tinggi durasi paketnya, semakin tinggi juga diskonnya. 3 tahun 79%, 1 tahun 68%. Di sini gue akan pilih yang 1 tahun. Lu boleh pilih yang 3 tahun. Awalnya 1,3 jutaan jadi 400 ribuan aja. Habis itu kita scroll ke bawah, cari nama domain untuk hosting kita. Di sini contohnya gue akan pakai nama headless cms rayid.com. Nah, di sini juga dia muncul kayak gini. Ini artinya nama domainnya bisa kita gunakan karena nggak ada yang make. Durasinya 1 tahun, harganya dari 119.000 jadi gratis, jadi 0. Karena memang gratis domain. Selain itu, lu bisa pilih nama domain lainnya nih. Misalkan lu pengen sekaligus punya 3 nama domain, boleh tambahin. Kalau enggak juga ya, kita langsung klik aja tambahkan ke cart. Kalau udah, dia bakal ditambahin ke keranjang berdasarkan nama domain yang kita pilih. Juga bersamaan dengan paket hosting yang kita beli. Di sini ada rekomendasi fitur pendukung. Jadi ini opsional aja, lu boleh tambahin ke keranjang juga boleh enggak. Kalau udah, di sini kita bisa klik lanjutkan. Di sini ada metode pembayaran. Lu bisa pilih salah satu dari sekian banyak metode pembayaran yang ada nih. Metode pembayaran yang ada di sini ada virtual account, juga ada e-wallet, juga sampai ada PayPal. Tentu lu bisa pilih yang bakal ngemudahin lu nih buat bayar invoice-nya nanti. Gitu. Kalau kita lihat sebelah kanan, di sini ada detail dari hosting yang kita beli dan juga domainnya ya. Yang awalnya ya harganya 1,3 jutaan jadi 400 ribuan karena diskon 68%. Selain itu, sebelum kita check out, kita juga bisa tambahin kupon yang lain yaitu kupon dari RayID. Kita ketik RayID di sini lalu klik gunakan. Di sini kita akan tunggu dan kupon RayID telah diterapkan. Jadi yang awalnya 68% sekarang ditambahin lagi jadi 71%. 71% ini angka yang besar kalau menurut gua untuk diskon kayak. Yang awalnya 400 ribuan sekarang jadi 376 ribuan aja. Nah, habis itu baru kita bisa masuk ke checkout. Nah, di sini lo bisa terusin nih. Habis itu lo bayar invoice-nya dan kita lanjut ke bagian berikutnya untuk memasang WordPress. Sekarang saatnya kita memasang WordPress di paket hosting kita. Kalau lo udah bayar invoice yang sebelumnya, itu bakal ada layanan yang lo beli. Ada hosting dan juga domainnya. Sebelumnya, gue udah beli paket hosting di Niaga Hoster juga, yaitu yang personal, 1 tahun. Nama domainnya adalah proyekrayid.com. Berikutnya kita akan pergi ke layanannya, atau klik kelola layanan. Nah, di sini bagian detailnya. Di sini bagian detail dari hosting yang kita punya. Kita scroll ke bawah, di sini banyak menu, juga ada quick shortcut ke cPanel-nya.
Oke, kita bisa pergi ke lihat semua fitur si panel. Di sini kita akan install WordPress baru. Kita klik aja nih di sini, lalu ketik WordPress. Di sini ada WordPress Manager by Softaculous. Oke, di sini nanti bakal ada list kayak gini nih. Daftar dari situs WordPress yang lu pernah install. Di sini gue udah punya satu nih. Begitu juga dengan yang lainnya. Lu bisa pilih CMS juga, segala macam yang ada di sini. Sesuai dengan kebutuhan lu. Termasuk ya WordPress ini. Oke, kita akan pilih install. Kita akan kasih nama domainnya sesuai dengan yang kita punya ya, proyekreaid.com. Lalu di sini kita pilih nama direktorinya. Kalau lu kosongin, dia bakal diinstal di root foldernya. Gitu. Jadi lu nggak perlu lagi akses berdasarkan slash gitu pakai directory. Oke, kita akan kasih namanya di sini headless aja. Headless. Oke, di sini ada juga versi yang akan kita install. Kita pilih yang 6.1.1. Ada juga di sini judulnya, kita kasih headless CMS. Kita kasih jadi my headless WordPress CMS. Gini ya. Nah, di sini ada admin account-nya. Pilih admin dan juga ini passwordnya. Oke, karena ini untuk development bolehlah kayak gini. Nggak masalah. Kemudian juga ada bahasanya dan ada plugin yang mau diinstal. Kita biarkan itu jadi default aja. Kita scroll langsung ke bawah, langsung klik aja install. Karena kita memang mau headless, jadi kita nggak perlu mikirin themes untuk halaman depannya ya. Proses instalasi WordPress-nya udah selesai nih. Jadi WordPress ini udah berhasil diinstal ke akun hosting kita. Jadi kita udah punya nih WordPress-nya. Oke, kita klik aja. Oke, ini halaman depannya. Tentu ini yang nggak kita butuhkan nantinya. Ini adalah adminnya. Nah, di sini nanti kita akan banyak bermain. Bermain-main dengan adminnya. Banyak hal yang akan kita lakukan di sini. Oke, kita udah punya nih satu admin WordPress. Ini boleh di-skip atau boleh atur-atur lah. Tapi kita akan pergi ke sini, nanti kita akan nulis artikelnya kayak gini. Tentu WordPress yang lama dengan yang baru beda banget ya. Kalau yang lama itu kan sekedar WYSIWYG-nya itu ya sekedar editor kayak ya biasa aja gitu, ada bold segala macem. Kalau yang sekarang tuh lebih advance, lebih lanjut lagi tuh fiturnya. Kita tambahin blog, ada kolom, ada paragraf segala macem gitu. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke sini. Lalu kita akan pergi ke plugins. Klik add new. Di sini kita bisa memasang berbagai macam plugin yang kita butuhkan. Untuk saat ini kita pergi ke pencarian, cari simple website redirect. Nah, di sini tunggu pencariannya selesai. Di sini ada nih simple website redirect. Kita klik tombol install now untuk memasang plugin tersebut. Tunggu sampai selesai. Di sini akan muncul tombol lain yaitu activate. Ini untuk mengaktifkan plugin tersebut. Tunggu sampai selesai. Nah, kita scroll ke bawah, di sini ada simple website redirect. Dia udah aktif karena di sini juga tulisannya jadi deactivate ya. Dimana ini nanti kita butuhkan sewaktu-waktu kalau kita udah nggak butuh lagi plugin tersebut. Jadi kita bisa nonaktifkan. Untuk sekarang kita pergi ke settings. Di sini adalah halaman pengaturan dari simple website redirect. Jadi skemanya begini. Karena kita menggunakan WordPress ini sebagai headless CMS, jadi kita nggak perlu halaman depannya. Halaman depan dari WordPress kita yang biasa ya orang akses itu kan untuk lihat berita atau lihat web WordPress kita sesuai dengan tujuan yang kita bikin. Nah, karena kita nggak butuh, jadi kita perlu redirect semua halamannya ke aplikasi front end yang kita bikin nantinya. Entah nanti teman-teman pakai React, pakai Vue, atau bahkan pakai Vanilla.js gitu, atau yang lainnya lah. Tapi intinya kita akan redirect ke sana. Walaupun sekarang kita belum punya ya. Tapi kita bikin skemanya dulu. Di sini kita akan redirect ke misalkan URL dari
halaman frontendnya itu ada di sini, project arrayid.com/frontend kayak gini. Jadi nanti semua halaman akan di redirect ke sini gitu. Nah, sekarang kita set dulu ke temporary. Kalau misalkan bawaannya permanen, kita set ke temporary, karena kalau masih testing itu kita set ke sini dulu. Oke, sekarang kita pilih ke enable. Kita save settings. Kemudian kalau kita buka halaman depannya, kita visit site di tab baru, nah dia not found. Karena ini memang kita nggak punya ya. Kalau di hosting gua nggak ada halaman ini atau path directory ini. Gitu, itu makanya dia not found. Nah, di sini harusnya nggak ada headless-nya nih. Kita bisa pergi ke show advanced settings. Di sini kita pilih dari preset URL paths-nya itu dari yes, kita pakai no. Jadi dia nggak bakal ada paths yang dibawa ketika redirect ke paths yang baru, yaitu front end tadi. Kita enter, nah dia redirect ke front end sekarang. Nah, nanti di sini aplikasi di mana front end kita berada gitu, entah pakai React atau yang lainnya. Oke, berikutnya adalah kita perlu nge-exclude beberapa paths. Kayak misalkan WP admin, WP login, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu kita akan membahas soal REST API-nya dulu. Oke? Sekarang kita bahas soal REST API yang dimiliki WordPress. Dia itu adanya di headless, WP JSON kayak gini. Nah, karena gua install WordPress-nya itu di subdirectory headless, jadi diawali dengan ya headless ya. Yang benernya ini aja, WP JSON. Kita enter, nah kalau kita kunjungin halaman tersebut, dia akan kena redirect ke front end. Kenapa? Karena memang semua yang kita setting di sini itu akan mempengaruhi juga semua dari paths yang ada di WordPress gitu. Itu kenapa di sini ada exclude paths. Exclude ini bisa kita gunakan untuk mengecualikan beberapa paths yang ingin kita pertahankan. Jadi biar nggak kena redirect. Nah, salah satunya kita bisa exclude WP JSON tadi gitu. Nah, yang lainnya juga ada WP admin, WP login.php. Nah, ini penting juga nih untuk kita exclude. Jadi kita akan mengexclude 3 paths. Nah, karena gue installnya ini di directory headless, jadi kita awali dengan /headless gini. /headless/wp admin, /headless/wp login.php, /headless/wp strip JSON. Gitu. Jadi setiap path itu dipisahkan dengan koma gitu. Nah, kalau misalkan lu install WordPress-nya itu di main domain, bukan di directory, ya pasti nggak perlu pakai /headless lagi, langsung aja /path-nya. Gitu. Ini berhubung gua pakai subdirectory aja. Oke, kita save settings. Kemudian di sini kita coba lagi akses headless WP JSON kayak gini. Nah, ini adalah REST API-nya WordPress. Jadi di sini ada isi JSON-nya. Gitu. Ini apa ya sebutannya, root mungkin ya, atau ya main point-nya gitu. Yang pasti ini bentuknya JSON ya. Jadi ini adalah REST API yang dimiliki WordPress. Sekali lagi yang seperti yang gue bilang sebelumnya, bahwa gue nggak ngikutin WordPress. Begitu ngikutin WordPress, jadi nggak tahu juga ini dia punya REST API dari versi berapa. Yang pasti dia udah punya sekarang nih, ya kan? Gitu. Nah, jadi ini yang bisa kita gunakan untuk mengkonsumsi data yang kita input ke WordPress. Salah satunya data post. Selain itu ada data kategoris, author, segala macam gitu. Nah, misalkan kita mau ngambil data postingan yang ada di WordPress. Di sini kalau kita lihat ada satu data dummy bawaan dari WordPress-nya ya. Ini udah biasa banget nih. Satu data hello world. Nah, di sini kita bisa ambil listnya pakai endpoint wp/p2/post kayak gini. Nah, di sini adalah semua data yang kita miliki di admin WordPress-nya. Berhubung kita cuma punya satu, ya udah di sini cuma ada satu doang nih. Gitu. Nih kalau kita collapse atau kita tutup, ya memang ada satu doang tuh. Gitu. Nah, selain itu juga kita bisa akses data ini cuma satu atau single data atau sebuah post aja. Satu buah post aja. Ini kan semuanya. Ini berguna ketika kita mau bikin front end blog, kemudian kita bikin list postingannya, lalu kita bikin halaman detail postingannya juga, kan itu perlu ya.
Nah, kita biasanya kan ngambil berdasarkan ID bisa juga nih. Jadi kita bisa pakai endpoint slash ID. ID-nya berapa ya tergantung postingan yang mau kita ambil. Di sini ID-nya satu nih, jadi kita bisa pakai slash ID. Kalau kita pakai ID 2, dia nggak ada. Kenapa? Karena memang data postingan dengan ID 2 nggak ada. Kita nggak punya kan. Kita cuma punya satu doang di sini. Gitu. Oke, di luar dari itu juga kita jarang sekali kan ngakses data di publik itu pakai ID. Kayak misalkan salah satunya aja nih contohnya, yaitu data postingan. Biasanya kan kita pakai Slug. Ini mungkin juga pertimbangan soal SEO ya. Gue juga nggak tahu lah itu nggak begitu paham bahwa itu benar-benar signifikan atau enggak tuh pakai Slug. Tapi yang pasti kita harus pakai itu. Atau mungkin yang nggak harus juga sih sebenarnya. Kan tergantung juga. Oke, generalnya biasa gitu kan kita pakai Slug. Di kayaknya di tutorial sebelum juga kita pakai Slug ya waktu bikin blog itu. Gua lupa juga tuh. Nah, untuk melakukan itu kita bisa pakai cara begini. Slug sama dengan nama slugnya apa? Misalkan hello world. Ya udah kita bikin hello world di sini. Nah, muncul kan sama aja sebenarnya tampilannya karena memang kita punya satu data dan data yang ditampilkan itu sama kayak yang sebelumnya. Jadi nggak kelihatan bedanya. Tuh. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan slugnya nggak ada atau postingan dengan slug tersebut nggak ada ya udah kosong begini dia gitu. Bedanya kalau kita cari pakai slug atau pakai parameter kayak gini dengan pakai ID itu jelas. Kalau kita pakai ID dia bakal nampilin atau return-nya itu adalah single object. Gini, single object kan. Jadi kita nggak perlu lagi akses indeksnya. Langsung aja kita akses propertinya, ID, title, segala macem gitu. Kalau kita dapat return-nya kayak gini. Nah, kalau misalkan kita pakai slug tadi, dia return-nya adalah array object. Jadi seolah-olah dia punya banyak data nantinya. Gitu. Walaupun sebenarnya kan kalau di WordPress itu satu post harus unik ya slugnya. Karena kalau enggak kan nanti bisa bentrok dengan data yang lain atau konflik. Untuk itu harus unik tuh. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, kita bisa dengan aman akses data dengan index 0 aja. Gitu. Jadi kita akses data objek yang ada di index 0. Itu masalah teknikal aja sebenarnya. Jadi walaupun return datanya adalah array object, bukan single object kayak gini, nggak masalah di JavaScript-nya itu bisa kita cek gitu atau kita akses berdasarkan index 0 gitu. Selain endpoint yang kita bahas barusan, kita juga bisa akses endpoint yang lain nih. Kita pergi ke developer WordPress ya. .wordpress.org. Nah, ini adalah REST API handbooknya WordPress. Jadi lu bisa baca-baca di sini. Ini referensi yang lebih lengkap soal endpoint yang ada di REST API-nya WordPress. Salah satunya ya ada post tadi. Di sini ada kategoris, ada editor blog, segala macam. Tentu ini sesuai kebutuhan ya. Kalau kita mungkin nanti coba bikin front end buat blognya, ya kita cuma mainan di post doang. Gitu. Jadi kita nggak bakal semuanya kita pakai. Bahkan post aja kita nggak pakai semuanya. Karena di sini kan ada list, ada update, ada delete, ada create gitu. Tentu kita nggak bikin semuanya. Kecuali kalau kita mau bikin admin WordPress pakai React misalkan dari awal gitu. Kita bikin semacam kayak list kemudian bikin detailnya. Nah, selain itu juga lu bisa lihat di bagian sini juga ada global parameter. Ini yang bagus juga nih, ada kolom underscore fields. Jadi lu bisa akses data itu dengan kolom-kolom yang lu spesifik atau yang lu mau aja. Jadi nggak semuanya. Contohnya begini. Di sini kan bakal muncul semua kolomnya ya. Sesuai dengan yang dimiliki WordPress tuh, ada title, slug, bla bla bla. Misalkan lu pengen nampilin title-nya doang. Bisa kayak gini nih. Post dan misalnya underscore fields sama dengan title misalkan. Nah, jadi muncul title doang nih. Koma, misalkan lu pengen kontennya juga. Nah, ada juga tuh konten. Atau yang lain misalkan. Gua nggak apa lagi tadi file-nya apa aja. Tapi kayak gitulah paling nggak. Atau ID lah satu lagi. Nah, kayak gini. Jadi paling nggak kayak gitu. Untuk nampilin data dengan kolom yang lu
kasih spesifik di sini. Itu ngebantu banget. Selain itu ya ada pagination, kemudian juga ada ya authentication. Tentu ini lebih advance lagi ya. Gitu. Nah, lu bisa pelajari ini sesuai dengan yang lu mau. Misalkan lu mau bikin apa gitu dengan headless WordPress ini. Gitu. Oke, jadi itu aja soal headless WordPress-nya. Oke, jadi di berikutnya mungkin kita akan coba bikin front end-nya bisa, atau lu langsung implementasi, nggak usah nunggu gue juga nggak masalah. Bikin pakai React kah, atau pakai Svelte, atau pakai Vue, atau pakai vanilla JavaScript, itu terserah. Itu yang pasti kita udah bahas soal headless CMS ya, dimana kita membuat sebuah headless CMS berdasarkan WordPress gitu, atau mengkonversi gitu si WordPress-nya jadi headless CMS. Tentu banyak banget yang bisa kita explore lagi, atau yang bisa lo explore lagi di sini. Karena juga begini, karena kita jadiin WordPress ini headless, tentu aja ada beberapa plugin yang pasti nggak jalan sesuai dengan biasanya gitu. Karena kan setiap plugin dia punya cara kerja yang berbeda, kemudian juga punya implementasi yang berbeda. Yang pasti ya lu harus implementasi juga secara manual tuh kalau memang pengen si front end-nya benar-benar implementasi semua fitur yang ada di WordPress. Tentu itu akan menjadi sebuah usaha yang besar ya. Kecuali ya cuman bikin basic aja, kayak nampilin list postingan, kemudian bikin halaman detailnya, itu simple aja gitu. Yang paling enggak kita udah punya lah ini headless CMS-nya. Kayak begitu ya. Oke. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.